Halo sahabat Kompas TV, seperti biasa, saatnya kita update. 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 18 Maret 2024. Berita pertama, di tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta, sejumlah massa melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU. Massa menuntut didiskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka serta pemecatan Ketua KPU dan Bawaslu RI. Mereka menyatakan adanya kecurangan dan nepotisme dalam proses pemilu 2024. Massa yang melakukan unjuk rasa tergabung dalam Aliansi Aman Sahaja. Tuntutan rakyat terutama kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga kepada KPU. Kalau bicara tentang KPU atau Pilpres 2024, maka tuntutan kita adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres 2024. Kemudian tuntutan kita yang kedua adalah agar paslon nomor 2 Prabowo Gibran agar didiskualifikasi. Yang ketiga, tuntutan kita adalah agar IT KPU diaudit forensik. Yang keempat adalah tuntutan kita agar komisioner KPU ditangkap dan diadili. Kita lanjut ke berita kedua. Panja Balik DPR dan pemerintah sepakat Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih melalui pilkada, bukan ditunjuk presiden. Pemilihan Gubernur Jakarta melalui pilkada sesuai seperti dalam RUU Daerah Khusus Jakarta usulan pemerintah. Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas menyebut pemerintah mengusulkan agar Pilgub DKI diadakan dengan sistem suara terbanyak dinyatakan terpilih. Tadi ada usulan pemerintah, walaupun kita usulan resmi kelembagaan kita kemarin itu adalah ada penunjukan ya, tapi sekarang pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan Undang-Undang DKI sekarang. Kalau ini kita setujui. Yang pertama adalah di Undang-Undang DKI sekarang, pemenang pilkada itu sama dengan pemenang pilpres. 50+1. Sekarang di usulan pemerintah tidak menyebut 50+1. Itu artinya sama dengan pilkada-pilkada yang lain. Suara terbanyak. Artinya juga ini tentu sudah mempertimbangkan menyangkut soal pembelahan aspek sosiologisnya, pembiayaannya. Karena kalau sampai 2 putaran, seperti yang terjadi tahun 2017, kan 2 putaran tuh ya. Nah sekarang konsekuensinya, siapa yang pemenang langsung selesai. Begitu pemerintah ya. Silakan dijelaskan Pak. Baik, jadi mengikuti aturan pemilihan kepala daerah yang ada selama ini, yaitu Undang-Undang Pilkada yang telah kita buat bersama, begitu pula dengan daerah-daerah khusus lainnya. Jadi daerah khusus di Provinsi Aceh, daerah khusus di provinsi di Papua, sama dengan berlakunya pemilihan kepala daerah. Jadi 1 kali pemilihan, pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya. Terima kasih pimpinan. Setuju ya? Ya? Setuju? Setuju? Berita ketiga, Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker resmi menerbitkan aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR 2024 jelang Lebaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat edaran Menaker tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR Lebaran merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja atau buruh.
Menaker Ida Fauziah menetapkan pembayaran THR Lebaran wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Cair paling lambat pada H-7 Lebaran atau 3 April 2024. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, telah memberikan landasan hukum sebagai acuan bersama dalam melaksanakan pemberian THR keagamaan. Pada hari ini, saya ingin menegaskan dan mengingatkan kembali hal-hal yang sudah diatur dalam regulasi yang sudah ada melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR merupakan kewajiban, maksud saya THR keagamaan adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan untuk tataran pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Saya minta kepada semua perusahaan agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 mengatur bahwa pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Nah, itu dia 3 berita terpopuler hari ini. Saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and comment Kompas TV. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.